Halo guys, ketemu lagi di Gel Blaster Freaks. Kali ini gue mau ngebahas gel blaster yang modelnya AK keluaran dari Alpha King. Alpha King tuh punya 3 jenis AK ya, yang ngebedain tuh cuman panjang barelnya doang. Jadi dia ada yang paling panjang, medium, sama yang 105 ini yang paling pendek. Nah, sebelum kita lihat unit ini lebih detail, gue mau jelasin dulu tentang si unit Alpha King ini. Alpha King AK ini termasuk salah satu gel blaster yang kelasnya cukup premium karena produknya itu dibuat dengan desain yang sangat realistis. Kayak pisirnya ini bisa di-adjust semua, terus bisa dikokang full. Selain materialnya yang full nilon, sama beberapa part itu udah pakai metal. Nah, di segi internal partnya pun juga nggak main-main. Selain udah pakai metal gear, metal piston juga, head cylinder sama head pistonnya juga sudah metal. Jadi ya unit ini dengan kondisi standar dikasih baterai 11,1 volt yang lithium polymer kayak gini aja udah sanggup, nggak akan jebol. Jadi nggak takut unit ini akan jebol. Dan kalau mau di-upgrade pun ya tinggal ganti per aja sama rapihin kompresi sih udah cukup banget unit ini. Makanya unit ini punya harga yang lebih mahal sedikit lah dibanding unit-unit gel blaster lainnya. Dan seperti biasa unit ini gue dapet di Tokopedia, di Baling Shop. Nanti gue tulis di deskripsi link pembelian unit ini. Nah, sedikit informasi tambahan. Pada awalnya Alpha King ngeluarin unit ini pakai nama Creative Pyramid. Kardusnya warnanya biru, dan ada sedikit perbedaan di unitnya. Kalau di unit sebelumnya itu belum blowback, kalau yang ini udah ada fitur blowback. Blowback itu apa? Jadi kalau ditembakin ininya bisa bergerak. Nanti gue akan tunjukin geraknya itu gimana, yang bikin unit ini makin realistis lagi. Nah, sekarang langsung aja kita lihat bentuk unit ini. Sebelum itu kita harus pasang dulu popornya. Jadi cara pasang popornya itu cukup pakai pin satu ini yang kita dapat, hati-hati hilang. Lalu dari bawah langsung aja dipasang pinnya. Kayaknya harus sedikit digetok. Oke, popornya udah kepasang, bentuk secara keseluruhan udah kelihatan. Memang keren banget sih modelnya. Gue suka AK105 ini dari dulu karena ya ini bentuk si side-nya ini jadi satu sama gas bloknya. Dalam paket pembeliannya tuh nggak banyak dapat aksesoris, kita cuma dapat charger, baterai, magazine, sama flash hider yang warna hitam. Jadi kita dapat oranye sama hitam. Gua saranin sih tetap pakai yang oranye untuk memenuhi regulasinya gel blaster. Overall, unit ini sih ya keren banget sih, karena materialnya udah full nilon, terus beberapa part itu udah metal. Dan yang gue suka lagi sama Alpha King ini, di bagian-bagian yang krusial yang gampang patah sama dia dibikin pakai metal. Contohnya kayak di bagian tekukan popor ini kan pakai kancing, jadi kayaknya gampang patah, sama dia dibikin pakai metal. Jadi nggak usah takut kalau unit ini dipakai buat main. Sama tambahan lagi untuk detail-detail kayak ini bisa dicabut pasang. Terus pisirnya udah full adjustment.
dan ininya juga bisa dicabut. Kalau ini sih cuman dummy aja sih, yang bikin unit ini jadi lebih kelihatan realistis saja. Tapi ada sedikit kekurangan menurut gua di bagian front set ke bodi tengahnya ini. Ya gini nih, ada sedikit goyang. Mungkin nanti bisa diakalin, diganjel-ganjel di bagian dalamnya, tapi nggak masalah juga sih kalau cuman kayak gini sih. Cuman nggak kelihatan, jadi lebih solid aja sih. Opornya bisa ditekuk, dan untuk ngebuka tekukan popornya ada tombol di sini. Bagian atas kalau dibuka kelihatan gearboxnya juga udah nilon, tapi warnanya orange, agak beda sama gel blaster lainnya kan warnanya hitam. Ini warnanya orange, tapi sama aja sih, sama-sama nilon. Silindernya juga udah stainless, kelihatan di sini bukan kuningan lagi. Jadi untuk kompresinya pasti lebih bagus. Terus untuk memasang baterainya, caranya ini di keatasin, terus kita cabut pinnya. Lalu atasnya kita buka, dan ini udah kelihatan kabelnya. Langsung aja kita coba blowbacknya. Gua akan tunjukin ke kalian apa sih itu blowback. Untuk soketnya udah pakai mini Tamiya, jauh lebih bagus dibanding mini JST. Nah, ini untuk single autonya disetel di sini. Ini yang tengah ini full auto. Profnya lumayan oke sih. Karena pakai baterai 11,1 lithium polimer, bukan lagi pakai baterai yang catur itu yang gampang rusak ya guys. Untuk singlenya di paling bawah nggak ada masalah, singlenya juga. Nah, ini yang namanya blowback. Memang untuk fitur blowbacknya ini nggak sekenceng AK yang keluaran Renxiang. Kalau yang keluaran Renxiang itu blowbacknya memang lebih ke berasa tendangannya. Kalau ini ya cuman ininya aja yang maju mundur. Tapi overall udah cukup oke lah untuk ngebuat si unit ini lebih realistis. Nah, untuk kompartemen baterainya memang agak susah masangnya karena agak kecil, jadi harus diatur sedemikian rupa supaya masuk dengan sempurna dan bisa ditutup. Nah, untuk baterai nggak banyak pilihan untuk si unit ini. Jadi kalian kalau baterainya rusak ya harus pakai baterai yang sama kayak yang ada di paket pembelian ini. Untuk dalam pembelian ini langsung dapat baterai 11,1 keluaran dari Bosley. Jadi kalau kalian pakai baterai model lipostik yang kayak kemarin gua tes di beberapa unit M4 itu, model ini nggak bisa karena lebih panjang. Jadi ya cuma bisa pakai yang model ini, yang standarnya ini. Di sini ada tempat untuk pasang scope, untuk pasang kekeran. Memang agak berbeda sama M4. Kalau M4 kan di atas ada rel, kalau dia modelnya di samping. Untuk keseluruhan panjang unit ini, panjangnya 83 cm atau 32,5 inch. Nah, untuk beratnya lumayan berat unit ini, nggak seenteng gel blaster yang biasa. Langsung aja kita timbang. Beratnya 1416 gram.
Untuk ngisi gelnya dibuka dari atas kayak gini. Di sini ada kabel untuk naikin gel yang ada di dalam magazinnya ini ya. Adanya di dalam sini. Nah, masukinnya ini gue pakai gel yang Milkis. Untuk unit-unit yang kelas-kelas premium kayak gini yang FPS-nya udah lumayan, disaranin pakai gel yang Milkis, jangan yang kristal lagi. Karena kalau yang kristal itu gampang pecah. Jadi kalau dipasang di unit yang FPS-nya sekitar 180 sampai 200-an gitu, ya disarankan pakai gel Milkis. Overall untuk unit ini gue suka karena unit ini realistis banget, bener-bener keren, bener-bener detail. Walaupun harganya sedikit lebih mahal daripada gel blaster yang biasa ya, tapi menurut gue cukup worth it karena spesifikasinya juga udah jauh lebih tinggi. Jadi kita nggak perlu upgrade lagi. Ditambah lagi udah dapet baterai 11,1 volt yang udah siap untuk pakai pair upgrade gitulah. Jadi ya cukup beli pair aja untuk mau naikin FPS-nya si Alpha King AK105 ini. Oke, segitu dulu review gua tentang si AK105 keluaran Alpha King ini. Tonton terus video-video di channel Gel Blaster Freaks. Nanti gua akan bahas-bahas lagi tentang Gel Blaster Freaks. Semoga bisa memberikan informasi untuk kalian yang hobi sama gel blaster. Thank you.